اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengkaji kembali pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih dalam babut targhib fi makarimil akhlaq, bab dorongan dan anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Beliau sebutkan satu hadis di sini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin wa huwa 'inda Tirmidzi illa annahu lam yusammi sahabi. Dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar Ibnil Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Seorang mukmin yang bergaul, berbaur atau berinteraksi dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan dia mampu bersabar di atas gangguan-gangguan mereka, khairun, itu lebih baik, minalladzi la yukhalitun nasa, daripada mukmin yang tidak berbaur dengan manusia, wala yasbiru ala adahum, dan dia tidak bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkannya, hanya saja beliau tidak menyebut nama sahabatnya. Iya, hadits ini adalah hadits yang sahih, sekalipun dalam riwayat Ibnu Majah sanadnya lemah karena di dalamnya ada rawi yang bernama Abdul Wahid Ibnu Saleh, yang dia adalah majhul, orang yang tidak dikenal. Dan dalam riwayat Ibnu Majah bukan dengan lafaz khairun, tetapi dengan lafaz a'zamu ajran, yakni mukmin yang berbaur dengan manusia serta bersabar atas gangguan mereka lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Iya, sementara lafaz khairun, ia lebih baik, itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nah, dan sanad Al-Imam Al-Bukhari itu sahih. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka hadits ini adalah hadits yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam riwayat Imam Tirmidzi tidak disebutkan nama sahabatnya. Nah, ini tidak memberikan mudarat. Ya, sebab jahalahnya sahabat dalam ilmu hadis, ya, tidak diketahuinya nama sahabat tersebut, itu tidak membahayakan hadis, tidak menyebabkan hadis tersebut menjadi lemah. Ya, kenapa?
Karena para sahabat kulluhum udulun. Setiap para sahabat itu adil dan terpercaya, sekalipun namanya tidak diketahui, sehingga tidak membahayakan suatu hadis. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam, ketika beliau mensyarah hadis ini, kata Imam As-San'ani, fihi afdaliyatu man yukhalitun nasa mukhalatatan ya'muruhum fiha bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang yang berbaur dan berinteraksi dengan manusia, yaitu dengan memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf serta melarang mereka dari yang mungkar. Wa yuhsinu muamalatahum, dan berbuat baik ketika berinteraksi dengan mereka. Fa innahu afdal, ya, maka yang seperti ini lebih utama minal ladzi ya'taziluhum wa la yasbiru 'alal mukhalatah, daripada seseorang yang menjauhi manusia dan tidak bersabar, ya, ketika berinteraksi dengan mereka. Nah, ya, hanya saja kata Imam As-San'ani, wal ahwalu takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal azman. Hanya saja tentu situasi dan kondisinya itu berbeda sesuai dengan perbedaan manusia yang hidup dan orang-orang yang hidup di zaman tersebut. Likulli halin maqal, setiap situasi dan keadaan itu ada pembicaraan tersendiri. Wa man rajjahal uzlah falahu ala fadliha adillatun. Barang siapa yang lebih menguatkan untuk menjauhi manusia, ya, maka dia pun punya dalil-dalil akan keutamaan uzlah, menghindari manusia. Namun di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan hal yang lebih utama, ya, terkait dengan hukum bergaul, berbaur, berinteraksi dengan manusia atau tidak berinteraksi dengan manusia. Hanya saja pada kondisi dan keadaan tertentu di mana kerusakan sangat parah dan ia tidak bisa memperbaiki manusia, maka mungkin ada sisi-sisi di mana dia dibenarkan untuk menghindari manusia. Dan nanti akan kita sebutkan kalam para ulama dan rincian terkait dengan masalah ini. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka hadis ini berbicara tentang hukum orang yang berbaur, berinteraksi, bergaul dengan manusia, atau dia menjauhi dan tidak mau bergaul dengan manusia. Nah, dan manusia dalam hal ini berbeda-beda. Ada manusia yang suka bergaul, suka berbaur, dan suka kumpul-kumpul, ya, artinya dengan situasi yang ramai, bersama-sama, itu lebih dia suka daripada situasi ketika dia sendirian. Ada manusia seperti itu. Tapi ada juga manusia yang justru sebaliknya. Dia tidak suka bergaul, dia tidak suka berbaur dan berinteraksi dengan manusia. Dia lebih suka menyendiri. Ada tipe manusia yang begitu. Nah, kita bisa melihat diri kita, kira-kira termasuk di tipe yang mana? Apakah kita ini memang dari tipe manusia yang suka berbaur dengan manusia, ya, yang dia suka bergaul, suka berinteraksi, atau justru sebaliknya, lebih suka menyendiri, lebih suka, ya, tidak berbaur dengan orang. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan hukum tentang masalah tersebut. Iya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, perlu dipahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya makhluk sosial, ya. Manusia itu tidak mampu hidup sendirian. Nah, itu dari perkara yang tak bisa terpungkiri. Iya, manusia tidak bisa hidup sendirian. Dia mesti butuh kepada manusia. Bagaimanapun keadaannya, pasti dia butuh kepada orang lain. Dan orang lain pun butuh kepada dia. Sehingga dia tidak bisa dan akan sulit bertahan hidup kalau sendirian.
Ya, sekalipun dilengkapi oleh fasilitas yang memadai, sekalipun apapun yang dia inginkan bisa terwujud, tetapi kalau sendirian maka hidup terasa hampa, hidup terasa hambar, kata sebagian orang. Nah, ya karena memang jiwa manusia pada dasarnya itu jiwa sosial. Artinya dia mesti butuh kepada orang lain, sebagaimana orang lain pun butuh kepada dia. Sebagaimana orang lain pun butuh kepada dia. Nah, ya secara tabiat asal misalnya, manusia butuh kepada pasangan hidup. Manusia butuh kepada pendamping. Laki-laki butuh kepada perempuan, perempuan pun butuh kepada laki-laki. Setelah mereka bersatu, menikah, ya, maka kurang lengkap lagi rasanya kalau tidak mempunyai keturunan. Nah, sehingga mereka ingin ada keturunan. Ya, supaya apa? Supaya terasa ya lebih lengkap, naam, dan lebih nyaman ketika ada anak-anak yang bersama mereka, anak-anak kecil yang berbaur dengan mereka. Ini menunjukkan memang manusia itu pada dasarnya suka ya manakala berinteraksi dengan manusia. Namun kaitannya kepada orang lain, ini terkadang manusia pilih-pilih. Iya, ada yang suka berbaur dengan orang lain dan ada yang tidak suka berbaur dengan orang lain. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ya ketika manusia berada di suatu tempat di mana tempat tersebut terdapat banyak manusia, ya seperti keadaan kita pada hari ini. Ya kecuali kalau orang tinggal di hutan misalnya, atau dia menyendiri di di padang pasir yang tandus, tidak ada seorang pun di situ, dan dia akan sulit untuk bertahan hidup. Nah, dia akan sulit untuk bertahan hidup kalau dia memilih untuk seperti itu, dan dia tidak akan tahan. Iya, pasti suatu hari dia akan rindu kepada orang lain, rindu untuk berbaur dengan orang lain, atau sekedar rindu untuk melihat orang lain. Makanya lihat orang yang di penjara. Iya, orang yang di penjara, padahal mungkin di penjara ada teman-temannya. Nah, artinya ada orang-orang yang juga bersama dia di dalam penjara, tetapi bersamaan dengan itu dia merindukan kebebasan. Nah, kenapa? Di antara hal yang dia inginkan adalah bisa berbaur lagi dengan manusia, bisa berinteraksi lagi dan bersosial lagi dengan manusia. Itu yang dia inginkan. Dia tidak akan betah untuk berada di dalam penjara, sekalipun misalnya di penjara yang mewah, ya, makanannya enak, naam, ya, tempatnya mungkin memadai, sekalipun begitu, tetapi yang namanya terkurung, terbatas, ya, hanya pada orang-orang di sekitarnya, itu tidak nyaman rasanya. Nah, itu tidak nyaman rasanya. Ya, dan banyak dari manusia suka untuk apa? Untuk bepergian, suka untuk traveling, ya, untuk mencari suasana baru, mencari lingkungan baru, nah, berada di tempat yang baru. Nah, itu dari perkara yang kita dapati pada banyak manusia. Itu dari perkara yang kita dapati dari banyak manusia. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah, apakah yang lebih baik bagi seseorang untuk menghindari manusia, tidak berbaur dengan mereka, atau justru sebaliknya yang terbaik adalah berbaur dan berinteraksi dengan mereka? Ini dari sisi yang mana yang lebih utama, ya, yang mana yang lebih utama bagi seseorang. Kalau dari sisi kebolehan, ya silahkan kau berbaur dengan orang atau kau tak berbaur dengan orang, itu pilihanmu. Tetapi mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik bagi diri kita dalam hal tersebut, apakah berbaur ataukah tidak? Hadits ini menjadi jawaban dalam hal tersebut, di mana Rasulullah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang dia berbaur dan berinteraksi dengan orang lain serta bersabar atas gangguan-gangguan mereka, itu lebih baik daripada mukmin yang dia tak berbaur dengan manusia dan tidak mampu bersabar dengan gangguan-gangguan mereka. Perhatikan hadits ini. Orang mukmin yang dia berbaur dengan manusia,
Tapi syaratnya ada, wa yasbiru ala adahum, dan dia mampu bersabar atas gangguan-gangguan manusia. Kenapa? Ya karena orang yang berbaur dengan orang lain pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang mengganggu dirinya, atau mungkin menyakitkan dirinya, menyinggung perasaannya. Ya, itu pasti. Mungkin dia dengar dari orang lain hal-hal yang tidak mengenakkan jiwanya. Nah, atau dia melihat ucapan atau perbuatan yang menyakiti hatinya. Nah, ini tentunya butuh kesabaran. Artinya, kalau kau memilih untuk berbaur dengan manusia dan itu yang terbaik sebenarnya, na'am, maka kau butuh sabar. Dan dengan kau bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Karena di sana ada pahala, ya. Tatkala kau berbaur dengan orang lain, itu perintah Nabi dan itu yang lebih baik. Kemudian pahala yang lain, kau mampu bersabar atas gangguan mereka. Ya, atas gangguan mereka. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan di dalam hadis ini terdapat keutamaan sabar di atas apa yang menimpa diri kita dari orang lain terhadap gangguan, ya, dari mereka, entah itu ucapan mereka ataukah perbuatan mereka. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, berbaur dengan manusia, berinteraksi dengan mereka, ya, yang baik manakala hal tersebut menimbulkan islah, perbaikan untuk dirinya dan untuk orang lain, untuk dirinya dan untuk masyarakatnya. Iya, ya tentu dalam hal ini bergaul dengan orang lain itu secara umum, bukan pada pergaulan-pergaulan yang buruk. Artinya begini, di tengah-tengah manusia ada perkumpulan-perkumpulan manusia. Nah, dan biasanya orang itu suka berkumpul dengan sejenisnya. Pelaku maksiat suka berkumpul dengan para pelaku maksiat. Bukan maknanya kita kumpul-kumpul juga dengan para pelaku maksiat. Bukan seperti itu maknanya. Nah, ya tentu dalam hal ini ketika kita bisa memilih, ya, orang-orang yang terbaik, perkumpulan-perkumpulan yang baik, maka berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Namun ada saatnya manusia itu berbaur. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Ya, misalnya di suatu lingkungan, di suatu daerah, atau mungkin terbatas pada RT RW misalnya. Ya, di dalam situ, di wilayah situ, di tempat situ ada orang baik tentunya, dan mungkin saja ada orang yang buruk. Nah, di sini dalam situasi seperti ini kita dituntut untuk berbaur dengan mereka dan bersabar kalau ada gangguan-gangguan yang terdapat pada mereka. Berbeda kalau misalnya perkumpulan tersebut murni kejelekan, murni keburukan, ya, orang-orang berkumpul untuk minum khamar. Ngapain kita ikut campur, ikut bareng di situ? Ya, orang-orang berkumpul untuk main judi misalnya. Ya, tidak perlu kita berbaur di situ karena itu lebih baik dengan kita bersabar. Bukan, salah. Nah, ini perkumpulan yang bagaimana dulu? Ya, perkumpulan yang kita disuruh dan kita diperintahkan untuk hal tersebut itu perkumpulan pada manusia secara umum, yang di situ ada orang baiknya dan mungkin saja ada orang buruknya. Nah, tapi mereka bergaul di situ, mereka berbaur di situ. Perkumpulan yang dengan dia bergaul di situ bisa memberikan perbaikan. Bisa memberikan perbaikan, dan umumnya manusia itu menginginkan kebaikan. Ya, itu menginginkan apa? Kebaikan. Nah, ya paling tidak dari urusan dunia. Dari urusan apa? Dunia. Ya, manusia kadang berkumpul untuk kemaslahatan hidup mereka. Ya, dalam pekerjaan, dalam kebersihan, dalam bekerja sama gotong royong, ya, menjaga keamanan dan seterusnya. Nah, ini kan kebaikan-kebaikan walaupun dalam urusan dunia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi kalau misalnya dia adalah seorang yang mampu mendakwahi orang lain. Dia mampu untuk menasihati orang lain. Dia mampu untuk mengajari orang lain.
dia mampu beramar ma'ruf nahi mungkar di situ, maka pada dirinya lebih dituntut lagi untuk berbaur dengan manusia. Jangan dia menyendiri, ya. Sementara dia bisa dan dia punya kemampuan untuk menasihati orang lain, mengingatkan orang lain. Ya, sebab kalau dia biarkan orang lain berada di atas kemungkaran, maka semakin besar kemungkarannya, maka dia pun bisa ikut berdosa dalam hal tersebut karena dia tidak mengingkari kemungkaran, tidak berusaha mengingkari kemungkaran. Nah, sementara Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur bil 'urf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, dalam surat Luqman ayat 17. Kata Allah, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari kemungkaran, serta bersabarlah atas gangguan yang menimpa dirimu. Lihat di sini disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ingat ada resikonya terkadang. Ya, bersabar. Kita disuruh bersabar atas musibah yang menimpa kita. Dan sebagaimana di dalam suratul Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal dengan amalan saleh, wa tawasau bil haqq, ya saling memberikan tausiah, saling mewasiati dalam menetapi kebenaran, wa tawasau bis sabar, dan saling mewasiati menasihati dalam menetapi kesabaran. Iya, di dalam menetapi apa? Kesabaran. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, orang yang berbaur dan berinteraksi dengan manusia dan bisa memberikan perbaikan, bisa mendakwahi mereka di jalan Allah, dan bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, naam, dan bisa mengajari orang-orang yang jahil, dapat mengajari orang-orang yang jahil di situ. Nah, apalagi dia dikenal dengan kebaikan, dikenal dengan kesalihan, dikenal dengan kealiman. Ya, orang-orang mengenal dia sebagai orang alim, orang yang berilmu, orang butuh kepada nasihatnya. Maka orang yang seperti ini lebih dituntut lagi untuk berbaur dengan orang lain. Ya, dan lebih utama bagi dia untuk lebih utama bagi dia untuk seperti itu dan tidak meninggalkan manusia. Iya. Dan ini dikatakan sebagai mukmin yang lebih baik. Berbeda dengan sebelumnya. Dia mukmin juga tetapi kurang baik. Makanya kan disebutkan dalam hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi pada kesemuanya ada kebaikan. Iya. Ya, kenapa? Mukmin yang mungkin dia tidak berbaur dengan manusia, dia punya alasan. Saya tidak mau berbaur dengan manusia. Kenapa? Karena saya takut dan khawatir kalau nanti saya berbaur dengan orang lain, ya saya ini lemah iman, saya ini nanti terpengaruh, saya ini nanti kena syubhat, saya ini nanti tidak istiqomah dikarenakan berbaur dengan orang lain. Mungkin alasannya begitu. Nah, boleh jadi mungkin alasannya seperti itu. Tetapi mukmin yang pertama lebih baik, yang dia berbaur dan bersabar atas gangguan orang lain. Nah, disinilah dilihat tingkatan-tingkatan iman seseorang. Karena iman itu apa? Tidak satu level dia naik turun dia. Ya, semakin dia taat, semakin kuat imannya. Semakin dia ikut petunjuk Rasul, maka semakin besar pula keimanan yang ada pada dirinya. Dan amalan-amalan itu bisa menambah keimanan pada diri seseorang. Amalan-amalan itu bisa menambah keimanan pada diri seseorang. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Para ulama seperti yang tadi kami isyaratkan, ini sebenarnya berbeda pendapat tentang hukum apakah yang lebih baik bergaul dan berinteraksi kepada manusia, berbaur dengan manusia, atau justru yang lebih baik adalah uzlah dari mereka, menghindari mereka, tidak mau bergaul dengan mereka. Mana yang lebih utama? Ingat, kita berbicara mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama.
Nah, ya karena secara hukum tadi sudah kita sebutkan, ya orang yang misalnya dia memilih bergaul itu boleh, dan memilih untuk menghindari manusia itu boleh. Iya. Namun mana yang lebih utama? Ulama beda pendapat dalam hal ini. Nah, sebagian ulama mereka merojihkan bahwa yang lebih utama adalah uzlah, hindari manusia, menghindar dari berbaur dengan manusia. Ini pendapatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, Said bin Zaid, Malik ibnu Anas, Sufyan as-Sawri, Ibrahim ibnu Adham, dan juga Fudail ibnu Iyad. Kenapa mereka memilih pendapat itu? Ya, ini sahabat Nabi loh, bukan orang lain, ulama. Ya, kenapa mereka lebih memilih pendapat itu? Ya, mereka berdalilkan tentunya dengan nas-nas. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang beliau di surat Maryam, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, dan aku akan uzlah dari kalian. Aku tidak mau berbaur dengan kalian. Demikian pula apa yang kalian seru selain Allah. Nah, di sini sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwa yang lebih utama uzlah. Kenapa? Ibrahim uzlah. Uzlah itu menghindari manusia, tidak mau terlalu berbaur dengan manusia. Taib. Mereka juga berdalil dengan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Nah, ditanya oleh Arab Badui ini kepada Nabi, siapa manusia terbaik itu? Kata Nabi, rajulun jahada binafsihi wa malihi. Orang yang terbaik adalah orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Wa rajulun fi syi'bin. Dan orang yang terbaik itu juga adalah orang yang berada di suatu lembah, ya'budu rabbahu, dia menyembah Tuhannya di lembah tersebut, wa yada'un nasa min syarrih, dan dia meninggalkan manusia dari keburukan-keburukan yang ada pada manusia. Artinya dia menyendiri. Ini haditsnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga mereka beralasan karena uzlah itu menghindari manusia, katanya ada kemaslahatan yang lain. Apa itu? Orang bisa lebih konsentrasi untuk beribadah dan bisa lebih selamat dari perbuatan maksiat ketika harus berbaur dengan orang lain. Selamat dari riya, ghibah, namimah, ya. Nah, ini kan gara-gara berbaur ini. Demikian pula meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya terkadang orang harus dituntut untuk melakukan tersebut. Terlebih lagi ada hal yang lain berupa menyia-nyiakan waktu, ya, atau berbicara hal-hal yang tak perlu. Itu diantara alasan mereka. Kemudian juga dari sisi lain, ya, kenapa harus menjauhi manusia? Kata mereka, ya karena sekarang ini kalau kita lihat, kebanyakan manusia itu di atas kebaikan atau di atas keburukan? Keadaan manusia pada hari ini, apakah kebanyakannya di atas kebaikan atau di atas keburukan? Hah? Di atas keburukan. Kalau di atas kebaikan, Hajar Aswad tidak jadi hitam itu. Nah, Hajar Aswad itu dulunya batu putih, sekarang menghitam. Kenapa? Karena dosa-dosa manusia. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Kebanyakan manusia di zaman, apalagi di zaman sekarang ini, berada di atas keburukan, bukan di atas kebaikan. Ya, artinya kalau kita mau banding-bandingkan, bukan artinya tidak ada orang baik. Ada orang baik, ada orang soleh. Tapi kalau mau dibandingkan dengan orang yang tidak soleh, yang tidak baik, lebih banyak. Nah, lebih banyak yang tidak soleh. Nah, terlebih kalau kita membaca hadis tentang apa? Iftirakul ummah. Kata Nabi apa? Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Dari 73 ini, yang selamat yang 72 atau yang satu? Kata Nabi, sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, hanya satu di dalam surga. Berarti yang lebih selamat yang sedikit. Nah, dan Allah berfirman tentang orang yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur.
Tentang yang banyak Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, maka mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini ayat-ayatnya banyak terkait dengan apa namanya, lebih diutamakan apa? Uzlah dari manusia. Tapi ingat, ini pendapat pertama. Ya, kuat enggak pendapat pertama ini? Kuat juga kan? Kalau dari sisi dalil-dalilnya kan, kuat juga pendapat ini. Tapi ada pendapat yang kedua. Nah, pendapat kedua juga tidak kalah kuatnya. Pendapat yang kedua yang bagaimana? Memilih untuk berbaur dengan manusia. Nah, mereka katakan bahwa yang lebih dianjurkan berbaur dengan manusia, tidak meninggalkan manusia. Dan ini pendapatnya Imam Sa'id Ibnul Musayyab, Ibnu Abi Layla, Imam Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ibnu Uyainah, dan banyak lagi para ulama. Mereka berpendapat, lebih memilih pendapat apa? Berbaur lebih utama. Sekalipun kita tahu ada yang baik, ada yang buruk. Tentunya kalau perkumpulan yang buruk harus kita jauhi. Tapi kalau di situ ada yang baik, ada yang buruk, ya keadaan manusia lah. Nah, di suatu lingkungan ada baiknya, mungkin ada buruknya. Yang mereka lakukan begitu juga, ada baiknya, ada buruknya. Nah, ada baiknya, ada buruknya. Maka yang lebih utama kata mereka berbaur. Kenapa berbaur? Mereka berdalilkan dengan dalil-dalil. Di antaranya firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, berkumpullah di atas tali agama Allah, jangan cerai-berai. Jangan bercerai-berai. Kita disuruh apa? Berkumpul. Kalau berkumpul berarti apa? Bersama-sama, bersatu. Nah, itu diantara ayatnya, surat Ali Imran 103. Juga dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al fadh wa huwa minal itsnaini ab'ad." Barang siapa yang suka mendapatkan tengah-tengahnya surga, maka hendaknya dia berkumpul bersama orang lain, berjamaah. Kenapa? Setan itu kalau dengan satu orang lebih dekat. Kalau sudah berkumpul ada dua orang, setan lebih jauh. Nah, berarti kalau kau sendiri, setan lebih dekat sama kau. Nah, kalau kau sudah berdua orang, setan lebih jauh. Apalagi kalau bertiga, berempat, berlima, semakin banyak setan semakin jauh. Kalau kau sendiri, semakin banyak apa namanya godaan-godaan maksiat. Makanya orang itu lebih berpotensi untuk melakukan maksiat saat sendirian ketimbang apa? Ketimbang sama orang lain, ya kan? Potensi untuk melakukan maksiat ketika tidak ditahu sama orang lebih besar daripada ketika ada orang lain memperhatikan. Orang biasa malu. Nah, apalagi kalau dia dikenal dengan kebaikan, kesolehan, orang baik, malu dia. Itu bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat, malunya itu. Sekalipun mungkin dia ingin melakukan. Sekalipun dia ingin melakukan. Nah, kapan itu dia bisa terjadi? Kalau dia bersama-sama orang. Kalau dia sendirian terus, nah di kamarnya terus apalagi, terkadang godaan maksiat lebih kuat. Ya kan? Godaan maksiat kadang lebih kuat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pendapat ulama. Kira-kira mana yang kuat? Pendapat pertama atau pendapat yang kedua? Memilih menghindari orang atau memilih berbaur dengan orang? Kalau antum pilih yang mana kira-kira? Berbaur. Sekalipun ada risikonya ya. Nah. Baik. Karena dua-duanya ada risiko kan? Dua-duanya ada risiko. Orang berbaur ada risikonya, yang tak berbaur juga ada risikonya. Nah, kira-kira mana yang lebih baik? Nah, ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita lihat pendapat-pendapat para ulama terkait dengan hal ini, yang lebih selamat wallahu a'lam itu ditafsil, dirinci perkaranya. Nah, tidak kita katakan bergaul itu baik secara penuh. Tidak kita katakan bahwasanya uzlah menghindari manusia itu baik secara penuh. Tapi dirinci. Ini yang disebutkan oleh banyak para ulama, diantaranya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan juga para ulama yang lainnya merinci dalam hal ini. Kata mereka, asalnya berbaur itu yang lebih utama. Asalnya apa? Berbaur itu yang lebih utama. Berdasarkan hadis ini, Nabi secara tegas. Kalau hadis dalil-dalil yang lain itu sifatnya pendukung, ya kan? Kalau ini memang langsung.
Kata Nabi apa? Mukmin yang berbaur dengan manusia. Ini kan jelas kan? Mukmin yang berbaur dengan manusia lebih baik atau lebih buruk? Kata Nabi, lebih baik ketika dia mampu bersabar dengan gangguan mereka daripada mukmin yang tak berbaur. Ini dalilnya sangat tegas, ya kan? Dalilnya sangat tegas ini. Nah, sehingga kata ulama, asalnya berbaur itu yang lebih utama, tapi dengan syarat ketika dia mampu istiqomah dan dia mampu bersabar dengan gangguan orang lain. Ini yang lebih utama. Jelas ini? Tetapi dalam kondisi dan keadaan tertentu, ketika dia lihat imannya lemah, dia sulit, dia tidak bisa juga menasihati orang lain, dia khawatir kalau misalnya dia berbaur maka dia akan terjerumus ke dalam hal tersebut, dan banyak dampak-dampak negatif ketimbang dampak positifnya, maka yang lebih utama dia uzlah dari manusia. Tentunya keadaan seperti ini berbeda-beda orang. Tidak semuanya kita hukum, oh kamu lebih utama berbaur saja, oh ini kamu lebih utama uzlah saja. Tidak, kita lihat keadaan manusia. Hukum asalnya tetap apa? Tetap berbaur. Hukum asalnya begitu. Nah, ketika seorang misalnya mengkhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam hal yang lebih berbahaya, maka utamanya uzlah. Tapi kalau dia tidak khawatirkan seperti itu, dia masih membentengi dirinya, bisa dia mampu dia. Nah, lebih utama dia lebih utama dia berbaur. Nah, apalagi kondisi kita di zaman sekarang ini, ya kan? Yang mau tidak mau ya kita mungkin butuh kepada orang lain. Nah, kita butuh kepada orang lain, kita butuh untuk mengenalkan orang lain kepada kebaikan. Nah, kita butuh untuk agar manusia kenal kepada kebaikan, ya, dan tidak berburuk sangka kepada kita. Ya, karena mau tidak mau kita tinggal di masyarakat, di kota. Ya. Kalau kita mau memilih uzlah, ya, kita tinggal misalnya di hutan, tidak ada yang tahan juga itu. Nah, tidak ada yang tahan juga. Ya mungkin ada sebagian orang yang bisa, ya, tapi tidak semua orang bisa melakukan hal yang demikian. Tidak semua orang yang bisa melakukan hal yang demikian. Maka itu kesimpulannya, ikhwani fiddin. Ya, kita katakan asalnya yang lebih utama berbaur. Asalnya yang lebih utama, tetapi disyaratkan berbaurnya kamu dengan orang lain. Pertama, jangan kau pilih perkumpulan yang buruk, memang murni keburukan. Di situ orang main judi situ. Nah, jelas kita harus jauhi perkumpulan seperti itu. Tapi kalau perkumpulan di situ ada orang baik, ada orang buruknya, ya kan? Ya kita berbaur dengannya, bersabar dengan gangguan manusia itu lebih baik. Tetapi ketika kita mengkhawatirkan iman kita, dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya, ketika dia lebih menghindari manusia dalam hal tersebut, mungkin hal itu dimaafkan bagi dirinya dan itu mungkin lebih baik bagi dirinya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan hadits ini. Tinggal satu hadits lagi terkait dengan bab ini sebelum kita masuk pada babul dzikri wad du'a, bab tentang zikir dan doa. Nah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.